Oke, next untuk yang nomor 16. Nah, di nomor 16 ini kita diminta untuk mencari angka selanjutnya dari pola yang disediakan ya. Ini gampang banget ini. Kita kan di sini punya 1440, terus 240, 48 dan 12. Nah, terus kita disuruh cari angka berikutnya. Ini simpel banget. Untuk 1440 ke 240 itu kan dibagi 6. Nah, untuk 240 ke 48 dia dibagi 5. Nah, 48 ke 12 dia dibagi 4. Otomatis yang ini nanti dibagi 3. Nah, 12 dibagi 3 menghasilkan angka 4. Jadi, untuk yang nomor 16 jawabannya yang E, 4. Gimana? Gampang banget kan? Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 17 ya. Nah, di nomor 17 ini masih soal pola ya, soal yang easy peasy lemon squeezy pokoknya. Nah, di sini kita dapat dikasih huruf B, C, E, H, dan M. Nah, terus kita suruh melanjutkan. Nah, kalau kayak gini sih kita convert dulu ke bentuk angka ya. Kita tahu B itu kan huruf kedua, sedangkan C itu 3, E itu 5, H itu 8, M itu 13. Nah, dari sini kita tahu untuk 2 ke 3 itu kan bedanya 1. Terus 3 ke 5 itu bedanya 2. Terus 5 ke 8 bedanya 3. 8 ke 13 itu bedanya 5. Berarti ini nanti bedanya berapa? Jelas 8. Kenapa kok bisa beda 8? Karena ini sebenarnya simpel banget. Dia itu bedanya itu didapat dari jumlah 2 beda sebelumnya. Nah, jadi kayak 3 itu didapat dari 1 ditambah 2, 3. Termasuk 5 itu didapat dari 2 ditambah 3. Nah, berarti yang ini didapat dari 3 ditambah 5, 8. Nah, 13 ditambah 8 itu kan menghasilkan angka 21. Dan kita tahu huruf ke-21 itu U. Jadi, untuk nomor 17 jawabannya yang A. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 18. Nomor 18 ini masih soal yang mudah ya. Kita diminta untuk mencari pola untuk mendapatkan nilai yang di dalam kotak nih. Nah, jadi polanya itu harus sama semua ya. Oke, kita cek dulu. Ini gimana sih biar dapat 23? Nah, itu memanfaatkan angka-angka yang di luarnya. Di sini bisa kita dapat dari 5 dikali 4. Jadi yang bawah ini dikali dulu, itu kan menghasilkan angka 20. Terus nanti ditambahin 3. Nah, 20 tambah 3 kan 23. Pas. Berarti dia polanya yang bawah dikali terus ditambah yang atas. Kita cek untuk bangun yang kedua, apakah polanya sama? Nah, ini kalau kita kali itu kan menghasilkan angka 6 ya. 6 tambah 7 13. Pas. Berarti memang dikali terus ditambah. Nah, dari sini kita udah dapat polanya, tinggal kita coba ke yang ketiga. Nah, di sini 8 kali 6 itu kan menghasilkan 48. Nah, 48 ditambah 2 itu dapat 50. Berarti untuk yang nomor 18 itu jawabannya yang E, 50. Gimana? So easy kan? Oke, kita lanjut untuk nomor 19. Ayo, masih semangat ya. Tinggal 2 nomor lagi nih. Nah, untuk nomor 19 kita diminta untuk mencari nilai B yang memenuhi. Oke, kita cek dari kotak yang pertama. Kotak yang pertama kita kan punya 5 dan 3. Nah, kita tahu 5 kalau kalian kalikan dengan 3 itu kan 15. Nah, 15 itu nanti kalau dibalik jadi 51. Jadi polanya sebenarnya simpel. Kalian kaliin terus kalian balik deh angkanya. Nah, begitu juga untuk yang kedua. Coba kita cek. 3 kali 8 kan 24. Dibalik jadi 42. Oke, benar. Kita cek lagi untuk yang ketiga. 4 dikali 7 itu kan 28. Dibalikin deh jadi 28. Nah, ini kita tinggal mencari nilai 5 dikali B. Sebenarnya berapa sih 5 dikali B? Nah, ini kan harusnya kan karena dia 52, berarti sebenarnya dia tuh 25. Nah, 5 kali berapa biar jadi 25? Berarti 5 dikali 5. Dengan kata lain, si B ini bernilai 5. Karena kita tahu 5 kali 5, 25. Terus dibalik jadi 52 deh. Nah, jadi untuk yang nomor 19, jawabannya yang C. Gimana? Gampang kan?
Oke, last untuk yang nomor 20. Nah, ini kita ketemu soal yang lumayan menarik nih. Kita sekarang dikasih soal di mana Agus bisa membaca 15 halaman tiap 20 menit, sedangkan Erik bisa membaca halaman 20 halaman 16 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan Agus dan Erik jika mereka membaca 100 halaman secara bersama-sama? Nah, untuk kasus yang seperti ini bisa kita misalkan ya, kan kita tahu rumus yang sering kita gunakan itu rumus kecepatan ya. Nah, ini kan cepat membaca, bedanya seperti itu ya. Jadi kalau rumus kecepatan itu kan S itu sama dengan V dikali T, di mana S itu jarak, V itu kecepatan, dan T itu waktu. Nah, ini bisa kita umpamakan. Jadi si S itu jumlah halaman, V kecepatan membaca, sedangkan si T itu waktu baca. Jadi bisa kita misalkan seperti itu untuk mempermudah mencari ini. Nah, dari sini kita bisa membuat persamaan. Untuk si Agus, dia itu kan untuk V-nya si Agus ya, kecepatannya si Agus itu 15 halaman per 20 menit. Berarti 15 per 20. 15 halaman per 20 menit ya. Atau kalau kita sama-sama bagi 5 itu kan menghasilkan 3 per 4 halaman per menit. Nah, sedangkan kecepatannya si Erik itu didapat 20 halaman selama 16 menit. Berarti 20 per 16 itu didapat, kalau sama-sama kita bagi 4 jadi 5 per 4 halaman per menit. Nah, dari sini kan kita udah tahu kecepatan masing-masing mereka gitu ya. Terus yang diminta itu waktu yang dibutuhkan kalau mereka itu sama-sama baca 100 halaman. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan rumus jarak. Nah, S itu kan sama dengan V kali T, di mana S itu kan 100 halaman ya. Nah, ini kan 100 halaman, V itu kecepatannya. Nah, karena mereka membacanya bareng-bareng, berarti kan kecepatan mereka digabung ya, berarti ditambah. Ini nanti bakal jadi V-nya si Agus ditambah V-nya si Erik, terus dikali waktu yang dikasih. Nah, waktu ini yang kita carikan, berapa sih waktunya? Nah, oke, tinggal kita kerjakan seperti biasa aja. Berarti ini nanti didapat 100 halaman itu sama dengan 3 per 4 ditambah 5 per 4 dikali T. Nah, untuk 3 per 4 ini kan 100 ya. 3 per 4 ditambah 5 per 4 itu kan 8 per 4 ya. 8 per 4 kali T. Nah, 8 per 4 kalau kita sederhanakan tinggal 2. Jadi kita dapat persamaan itu 100 sama dengan 2T. Nah, jadi T-nya sama dengan 50. Nah, dari sini kita udah dapat. Berarti kalau mereka bacanya bareng-bareng itu membutuhkan waktu selama 50 menit, guys. Jadi untuk yang nomor 20 jawabannya yang C, 50. Gimana? Gampang kan? Pokoknya kalau ngerjain soal TPS itu nggak usah panik dulu. Kita baca dulu pelan-pelan, perlahan-lahan soalnya. Terus kita pahamin maunya soalnya, baru kita kerjakan. Jangan sampai setiap kita ketemu soal itu langsung kita skip. Sebenarnya soal TPS itu mudah kok, asal kita membacanya dengan teliti dan benar. Karena untuk soal TPS paling hitungannya itu tinggal tambah kurang bagi kali aja, guys. Gimana? Gampang ya? Oke, sekian untuk video pembahasan dari sesi ini. Kita ketemu lagi di pembahasan sesi berikutnya. Bye-bye.